Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Lestari, Devina Ratri, Ayu Syafadina, Desilia Nata, Tika Bella, dan Andini Desinta. Kami akan menyampaikan beberapa materi dari bab 2, yaitu tentang Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjelajah wilayah NKRI. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD 1945. Pasal 25A UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nusantara. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencangkup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Deklarasi Juanda 17 Desember 1957 bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi kesatuan wilayah NKRI. Wilayah Laut Indonesia terdiri dari 1. Zona laut teritorial, 2. Zona landas kontinen, 3. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Pengertian dari wilayah laut Indonesia. 1. Zona laut teritorial. Batas laut terdiri ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geografis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen, benua, kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. 3. Zona ekonomi eksklusif ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur, lebih tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan sebelah barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Dan sebelah timur, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, sebelah selatan, Indonesia sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah NKRI. Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dalam ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedudukan negara dan warga negara Indonesia. 1. Rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat atau penduduk adalah satu syarat untuk berdirinya suatu negara. Rakyat atau penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari suatu negara tersebut. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah adapun kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah A. Setiap orang yang sebelum berlaku undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing ataupun sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah itu seorang warga negara Indonesia. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 3. Status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ada 2. 1. Apatride. Apatride adalah adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. 2. Bipatride. Bipatride adalah adanya seseorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Cara atau bukti memperoleh kewarganegaraan ada 2. 1. Stem sel aktif, 2. Stem sel pasif. Stem sel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau disebut juga dengan naturalisasi biasa. 2. Stem sel pasif, yaitu seseorang dan sendirinya dianggap warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Hak warga negara. 1. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stem sel aktif. 2. Hak repudias adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stem sel pasif. 4 cara atau bukti memperoleh kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia nomor 12 tahun 2006. 1. Permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan pemohon jika memenuhi persyaratan. 2. Pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. 3. Memberikan, yaitu
Kewarganegaraan dapat diberikan pada orang asing yang berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. 5 syarat-syarat menjadi WNI. Naturalisasi biasa. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Republik Indonesia. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dan berbahasa Indonesia. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana 1 tahun atau lebih. 6. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. 7. Membayar uang kewarganegaraan kepada kas negara. Naturalisasi istimewa. Sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, naturalisme istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. 6. Penyebab hilangnya kewarganegaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. 1. Memperoleh warga negara lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat WNI. 6. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara-negara tersebut atas dasar kemauan sendiri. 7. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaan. 8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain antar negaranya. 9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. See you next time. Thank you. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa.